سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali membaca kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari malam ini menjadi amal ibadah buat kita dan bagi pengarang Muhammad Ibnu Jamil Zainu. Baik, naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Muhammad ibn Jabir wasaya nabawiyyati Muhammadi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu qalqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqalu li ya ghulaman inni a'maluka kalimati U'allimuka kalimat U'allimuka ya ghulaman inni u'allimuka kalimati ihfazillahi yahfazka imtathil awamirillah awamirullahi wajtanibu nawahiyahu yahfazuka fi dunyaka wa akhiratika. Ihfazillahi tajidu tajahuka amamaka. Ihfaz hududallahi wa ra'a huquqihi tajidullaha yuwaffiquka wa yansiruka idza sa'alata fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah idza qalata i'anata ala amri min umuri dunya wal akhirati fasta'in billah wa la siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alayha ghairullah ka shifa'il mardi wa talabur rizqi fa hiya mimma ikhtassa Allah biha wahdahu wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadruka bi shay'in lam yadruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka. Asal al-imanu rufi'atil qalb rufi'atil aqlam Umul Hamis. Al-iman Bisa. Ya. Pakai wahid. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب النقائب اعقلها وتوكل. وفي رواية غير الترمذي تعرف إلى الله في رخاء يعرفك في شدة
أدي حقوق الله والناس وقت الرخاء ينجيك وقت الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك إذا منعك الله شيئا فلن يصل إليك وإذا أعطاك الله شيئا ولن يمنعه أحد واعلم أن النصر مع الصبر النصر على العدو والنفس والمتوقف على الصبر وأن الفجر مع الكبر وأن الكبر الذي ينزل بالمؤمن سيكون معه فرج وأن مع العسر يسرا وأن العسر الذي يحل بالمسلم سيأتي معه يسرا. Wasaya nubuwiyatul muhimmatun. Ini berkaitan dengan nasihat kenabian yang sangat penting buat kita dalam mendidik anak-anak kita maupun anak-anak murid kita. Syekh di sini memasukkan kisah yang berkaitan dengan kisah Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu ketika saya bersama Rasulullah di atas tunggangannya. Jadi ceritanya Rasulullah itu membonceng Abdullah ibnu Abbas di atas tunggangannya. Faqala li. Lalu Rasulullah berkata kepada saya, ya ghulam, inni u'allimaka kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Kita tengok bagaimana Rasulullah saat memanggil anak kecil itu, dikondisikan anak itu dulu mendengar kita. Begitu juga saat kita hendak mengajak orang berbicara, kita kondisikan dulu orang yang kita lawan berbicara menengok kita. Jangan orang lagi sibuk, kita sibuk pun ngomong. Akhirnya pas nggak nyambung, siapa yang kita salahkan? Orang atau kita? Berarti kita yang salah. Maka saat kita ada keperluan dengan orang lain, kita kondisikan dulu, kita panggil namanya. Setelah dia nengok, baru kita mulai berbicara sehingga nyambung dia. Itulah komunikasi. Kemudian kata Rasulullah, ya gulam, inni u'allimaka kalimat. Wahai gulam, anak kecil, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Maknanya kata Syekh, imtathil awamirillah. Hendaklah engkau mencontoh apa yang diperintahkan Allah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah terhadap dirimu. Wajtanib nawahihi. Dan jauhilah apa yang dilarangnya terhadap dirimu. Apabila ini kamu lakukan, yahfazakallahu fi dunyaka wa akhiratuka. Niscaya Allah akan menjagamu baik di duniamu maupun di akhirat kelak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di depanmu. Amamak, kamu akan menemukan Allah di depanmu. Maknanya ihfaz hududullah. Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Wa ra'i huququh. Dan peliharalah hak-haknya Allah. Tajrullaha yuwaffiquka wa yansuruk. Maka engkau akan mendapatkan Allah. Allah akan mengokohkan pendirianmu dan bahkan Allah akan menolongmu.
Kita ketahui bahwasanya dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, ala inna likulli malikin himanya. Setiap raja itu mempunyai batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimah. Sesungguhnya batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat. Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan detail-detailnya, yang haram juga sudah dijelaskan secara detail-detailnya. Itu sambungan dari hadis tadi. Maka kata Rasulullah di ujung hadisnya, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, kata Rasulullah, setiap raja-raja itu mempunyai batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimahnya. Ketahuilah sesungguhnya batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Wa ra'ayah hukukuhnya, dan peliharalahnya hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Di dalam kisah dikisahkan, ya Mu'adznya, atadri ma haqqullahi 'alal ibadnya. Wa Mu'adznya, kata Rasulullah, apakah engkau mengetahui apa haknya Allah terhadap hambanya? Wa haqqul ibadi 'ala Allahnya, dan apa hak Allah yang ada di terhadap hambanya. Maka apa jawabannya? Allah wa rasuluhu a'lamnya. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Maka Rasulullah mengatakan, haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hanya Allah yang mesti dilakukan oleh seorang hamba adalah hendaklah dia beribadah kepada Allah dan tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Dan adapun hak seorang hamba, seandainya dijaganya hak Allah, ditunaikannya hak Allahnya, maka Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapunnya. Maka Muaz mengatakan, "Aubashirun nasnya." Para Rasulullah, bolehkah saya berikan kabar gembira ini kepada manusianya? Seandainya mereka menunaikan hak-haknya Allah, maka mereka tidak akan Allah azabnya. Mereka jauhi kesyirikan, maka Allah tidak mengazab mereka. Maka kata Rasulullah, la tubashirhum fayattaqilunnya. Jangan engkau kabarkan mereka, nanti mereka hanya mencukupkan diri dengan amalan itu saja. Hanya mencukupkan diri dengan tidak melakukan kesyirikannya. Itulah haknya Allah. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Adapun batasan-batasannya Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Dan hal ini terlalu jauh apabila kita bahas satu persatu. Kemudian, idza sa'alta, kata Rasulullah, fas'alillah. Wa Ibnu Abbas, apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan saat engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Kata Syekh di sini, idza talaba al-i'anata ala amrin min umuri dunya. Makna yang terkandung dalam ini, apabila engkau meminta pertolongan, baik perkara itu perkara yang berkaitan dengan dunia wal akhirah, atau perkara itu berkaitan dengan perkara akhirat, fasta'in billah, hendaklah kamu minta pertolongan itu kepada Allah. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah, terutama perkara itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Kasyifa'il mardi, seperti menyembuhkan penyakitnya. Walaupun banyak orang yang bisa menyembuhkan, banyak dokter, tapi dokter itu hanya perantara. Apabila Allah tidak berkenan, maka itu tidak akan terjadi. Sebagaimana kita lihat berapa banyak orang yang ahli bedah, ahli penyakit dalam semua, tapi nyatanya qadarullah meninggal juga. Wa talabur rezeki, yang bisa memberikan rezeki itu hanyalah Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan rezeki. Fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah. Perkara-perkara ini, masalah mengobati penyakit, memberikan rezeki, itu merupakan kekhususannya Allah. Makhluk lain tidak akan bisa memberikan penyakit,
mengobati penyakit. Memberikan rezeki itu tidak bisa orang lain. Itu hak patennya Allah. Itu makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama illa 'alallahi rizquhanya." Tidak ada binatang melata pun baik di langit maupun di bumi kecuali rezekinya itu Allah yang menanggungnya. Makanya jangan sampai kita terlalu pesimis kepada Allah, takut punya anak. Yang mana dalam Al-Quran Allah mengatakan, la taqtulu auladukum, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bunuh anak-anak kaliannya. Sambungan ayat ini, la taqtulu auladukum. Inti ayat ini artinya janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kalian tidak bisa memberikan rezeki para mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan kalian rezeki dan anak-anak kaliannya. Jadi perkara rezeki itu merupakan kekhususannya Allah. Begitu juga masalah penyakit. Kemudian pesan Rasulullah lagi, wa'lam annal ummata, ketahuilah wa Ibnu Abbasnya, annal ummata law ijtama'at, sesungguhnya semua umat berkumpul, alai ayyan fauka, tujuan mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Niscaya mereka tidak akan sanggup memberikan kebaikan kepadamu kecuali hal itu Allah tetapkan terjadi pada dirimu. Itulah perkara kebaikan. Seandainya semua sepakat, contoh simpel tadi, kita sakit, orang ingin mengobati kita, datang semua ahli untuk menyembuhkan kita. Itu tidak akan bisa terjadi kecuali Allah izinkan kita sembuh dengan penyebab itu. Apabila tidak Allah izinkan, berapapun jumlahnya, tim ahli tidak akan terjadi. Wa anijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Seandainya juga semua mereka berkumpul, semua umat, bisa jadi golongan jin maupun manusia, mereka berkumpul, ala ayyadurruka, tujuan mereka ingin memberikan kemudaratan, kecelakaan kepada dirimu, lam yadurruka bi illa bi syai'in qad kataballahu lak. Mereka tidak akan sanggup memberikan kemudaratan kepada dirimu kecuali hal itu Allah tetapkan terjadi kepadamu. Di dalam kehidupan nyata ini bisa kita saksikan sendiri. Banyak orang bahkan sengaja ingin dibunuh, dilempar ke jurang, ternyata hidup juga. Dicekik, ternyata gak mati-mati juga. Kasih racun, sembuh juga. Mungkin secara hukum asal manusia mengira dengan cara itu orang akan celaka, tapi apabila Allah belum mengizinkan, maka dia akan selamat. Contoh simpelnya Nabi Ibrahim, saat dia dilemparkan ke api, tapi Allah berkehendak lain, Nabi Ibrahim itu Allah selamatkan dari api itu. Dari pesan ini kata Syekh, al-iman bil qadri allazi kataballahu 'alal insani khairihi wa syarrihi. Tertanam di dalamnya keimanan terhadap takdir Allah, takdir yang telah Allah tetapkan 'alal insani, kepada manusia, baik takdir itu berkaitan dengan takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Jadi kita beriman kepada Allah bahwasanya semua takdir itu Allah yang menetapkannya, bukan manusia. Walaupun mereka berkumpul untuk mengubah nasib kita, mereka tidak akan sanggup. Kemudian kata Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaffafatis suhuf, sesungguhnya pena-pena takdir itu sudah diangkatnya dan lembaran-lembaran takdir itu sudah mengering. Riwayat Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Kemudian at-tawakkal 'ala Allahi mal akhzi bil asbabi, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Suhaibin Naqah. Hendaklah saat kita bertawakal kepada Allah ma'al akhzi bil asbab, hendaklah kita ambil sebab, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemilik onta.
Suatu ketika ada pemilik onta, dilepaskannya saja ontanya di depan rumahnya atau saat dia ada keperluan. Maka apa kata Rasulullah? Iqilha wa tawakkal. Ikat dia dulu, baru kamu berserah dirinya. Jadi prasangka orang ini mungkin kalau memang rezeki saya, dia gak akan kemana-mana. Seandainya pun kemana-mana nanti dia makan balik lagi ke sininya. Itu bukan ciri-ciri orang bertawakal. Kita itu harus mengambil sebab. Tawakalnya kita supaya motor kita tidak hilang, kita kunci. Kalau perlu kunci ganda. Itu makanya dalam rezeki Rasulullah mengajarkan kepada kita, la tawakkaltum bihaqqi tawakkul ini. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakumullah. Niscaya Allah akan memberikan kalian rezekinya. Kama razaqat tayru. Ini bagus nih teman kita nih. Aman. Oke. La razaqakumullahnya. Niscaya Allah akan memberikan kalian rezekinya. Kama razaqat tayru. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, yaghdu khisama wa yaruhu bitwananya. Burung itu saat dia keluar dari kandangnya dalam keadaan lapar, dan sore harinya kembali ke kandangnya dalam keadaan kenyang. Tidak berpikir besok makan apa. Yang penting kita punya prinsip dalam tawakal, harus bekerja, mencari sebab agar Allah menetapkan rezeki kepada kita. Yang mana dalam hadis lain kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya si orang hamba dan tamutanya, dia tidak akan meninggal dunia, tidak akan Allah cabut nyawanya hatta tastamilu rizquha wa ajaluh, sampai sempurna rezekinya diambilnya dan usianya juga sudah penuh, sudah habis batas ajalnya. Jadi apabila ada orang meninggal dunia, berarti sudah habis jatah rezeki dan usianya. Lalu akan timbul pertanyaan, terus bagaimana dengan orang yang bunuh dirinya? Apakah dibenarkan bunuh diri itu? Adapun bunuh diri dalam hadis qudsi kata Allah, sabaka abdi, sabaqani abdinya, sungguh hambaku ini telah mendahului takdirkunya. Jadi orang bunuh diri, dia mendahului takdir Allahnya. Sedangkan Allah mengharamkan bunuh diri. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la tulku anfusakum la tahlukannya. Janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Sedangkan dia membunuh diri, menghilangkan nyawa yang Allah berikan kepada dirinya. Sabaka abdi. Dalam hadis itu Allah mengatakan dalam diskusi, sungguh hambaku telah mendahului ketetapanku-nya. Itulah orang-orang yang menyelisih takdir Allah. Kemudian dikisahkan juga dalam hadis an Ali radhiyallahu anhu qala kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqiin. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi. Faqala Allah, Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Rasulullah mengatakan, siapa saja di antara kalian telah Allah tetapkan tempat tinggalnya, baik dia menjadi penduduk surga ataupun menjadi penduduk neraka. Faqalu, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apalah natakil? Wahai Rasulullah, apakah kami berserah dirinya? Kan sudah Allah tetapkan itu. Bisa jadi saya masuk surga, teman saya masuk nerakanya. Dan kita tunggu aja waktunya. Apakah kita cukupkan seperti itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya'malu, berusahalah kaliannya, fakullun muyassarnya. Sesungguhnya apa yang kalian kerjakan, apabila kalian melakukan amalan yang mengarahkan kepada surga, maka dengan cara itulah Allah masukkan kalian ke dalam surganya. Ya'malu fa innahu muyassarun. Lakukanlah usaha sehingga itulah penyebab kalian Allah tetapkan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Jadi selain kata Rasulullah, la i'malnya, tidaknya, jangan kalian hanya mencukupkan bertawakal sajanya, tapi lakukanlah sebab agar kalian bisa
masuk surga atau masuk neraka. Kita ambil sebabnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, membacakan firman Allah, "Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqanya." Adapun orang-orang yang senantiasa memberi lalu dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan meyakini hal-hal kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusranya, niscaya kami akan memudahkan dia untuk menggapai yang memudahkan itu surganya. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang pelit, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, wa kadzdzaba bil husna, mereka lalu dia mengingkari pembalasan kebaikan di akhiratnya, mengingkari surga atau mengingkari neraka, fasanuyassiruhu lil usranya, maka kami akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Itulah firman Allah. Dan sampai kita dengan berdalil, kan sudah ditetapkan Allah. Kalau saya kenyang tanpa makan pun akan kenyang. Kalau Allah tetapkan saya kenyang, karena saya kenyang sendirinya. Logikanya, taruh nasi depan kita, kenyang nggak kita? Tengok aja, pemelongo, nggak bakalan kenyang. Tapi kita ambil sebabnya. Kita ambil nasi itu, kita suapkan ke mulut kitanya. Itulah gambaran tentang bertawakal. Kemudian di hadis lain kata Rasulullah, "Amma man kana min ahli sa'adah, fasuyassiruhu li amali ahli sa'adahnya." Adapun orang-orang yang Allah tetapkan mereka nanti di akhirat menjadi orang-orang yang bahagianya, fasanuyassiru li amali ahli sa'adahnya, maka kami akan memudahkan dia untuk melakukan amalan orang-orang yang bakal bahagia nanti di akhiratnya. Apa penyebabkan kita bahagia di akhirat? Beribadah kepada Allahnya. Maka akan Allah mudahkan mereka untuk beribadahnya. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang-orang yang Allah tetapkan mereka menjadi orang-orang yang celaka, fanuyassira li amali ahli syaqayah, maka kami pun akan memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan celaka. Maka dalam hal ini, seandainya sekarang kita, alhamdulillah, Allah bimbing kita bisa beribadah, bisa melakukan ketaatan, jangan mencukupkan diri dengan itu. Kita diajarkan Rasulullah agar berdoa, agar dikokohkan di dalam beribadah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati hamba-Mu di dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati hamba-Mu di dalam ketaatan kepadamu. Karena saat Rasulullah membacakan hadis yang sangat panjang, inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhaliknya thumma yakunu mudghatan mithla dhaliknya fa yursala 'alaihi al-malaknya fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa syaqihi wa sa'idihi. Saat Rasulullah menceritakan tentang ini, bahwasanya kalian dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari pertama dalam bentuk air maninya, 40 hari setelahnya diubah menjadi segumpal darahnya, 40 hari ketiga diubah menjadi segumpal dagingnya. Kemudian setelah itu akan dikirim kepadanya malaikatnya, lalu malaikat ini akan menetapkan bagi dirinya tentang rezekinya, rizki wa ajalihinya. Allah tetapkan juga tentang ajalnya, wa syaqiyin aw sa'idin, apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia nanti di akhiratnya. Maka apa kata Rasulullah setelah itu? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna ahadukumnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'mal bi amali ahli jannahnya, salah seorang di antara kalian akan senantiasa melakukan amalan penduduk surganya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'nya, sampai jarak dia dengan surga itu hanya tinggal satu hastanya. Fayasbiqu alaihil kitabnya, lalu ketetapan Allah, takdir Allah itu berubah. Fayamal bi amali ahli nar fayadkhuluha, jarak dia sebenarnya dengan surga tinggal satu hasta,
lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu Allah campakkan dia ke dalam neraka. Itulah kita diminta agar kita berdoa kekokohan dalam beribadah. Sambungan hadis itu kata Rasulullah, wa inna ahadukum, ada juga di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, dia senantiasa melakukan amalan penduduk nerakanya, hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira'nya, sehingga seandainya diukur jaraknya antara dia dengan neraka hanya satu hastanya, fa yasbiqu alaihi kitabnya, lalu ketetapan Allah berkehendak lainnya, fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluhanya, lalu di akhir hayatnya dia bertobat, melakukan amalan penduduk surga, lalu Allah tetapkan dia menjadi penduduk surganya. Makanya jangan kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kita berdoa terus. Kemudian jangan sampai kita mencela saudara kita yang melakukan kemaksiatan atau berada dalam kekafiran. Kita doakan mereka terus, karena bisa jadi mereka lebih baik daripada kita nanti. Kita harus berdoa dulu supaya Allah kokohkan. Adapun mereka memang kita tidak tahu, semuanya perkara yang gaib. Bisa jadi karena kesyirikan yang kita lakukan hilang amal kita, atau bisa jadi akhir riwayat kita murtad, nauzubillah, akhirnya kita menjadi penduduk neraka. Kemudian pesan Rasulullah lagi kepada Abdullah bin Abbas, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Wa Ibnu Abbas, kenallah Allah di saat engkau senang, ya'rifka fi shiddah, niscaya Allah pun akan mengingatmu saat engkau berada dalam kesusahan. Ingat Allah. Poin nomor 6, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Kenallah pada Allah, dekatlah pada Allah saat engkau senang, niscaya Allah pun akan mengingatmu, mengenalmu di saat engkau susahnya. Maknanya, addi hukukillah, penuhilah hak-haknya Allah, tunaikanlah hak-haknya Allah. Waktu roha, di waktu engkau dalam keadaan senang, di waktu dalam keadaan longgar. Yunjika waktu syiddahnya, niscaya Allah akan menyelamatkanmu, akan membantumu di waktu engkau berada di dalam kesusahannya. Kemudian poin yang ketujuh, wa'lam. Sebelum kita lanjutkan, kita ketahui bahwasanya sifat orang-orang musyrikin dulu diceritakan dalam Al-Quran, fa idza rakibu fil bahri. Orang-orang musyrik dulu saat mereka berlayar di lautannya, da'allah mukhlishina lahuddin, mereka itu berdoa kepada Allah saat datang ombak yang kencang, mereka itu berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Falamma nujihim ilal barri, saat kami selamatkan mereka, kata Allah, dari gelombang yang tinggi sehingga mereka sampai ke pinggiran, idahum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita saat kita senang, saat kita mengalami kesusahan, lalu kita dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Biasanya bujangan itu berdoa panjang, ya Allah, kapan jodohku ya Allah, merenung tiap malam tahajud. Setelah udah dapat istri, dah sibuk dengan istrinya. Yang bujangan, yang ngantuk, bangun. Ini derita nih. Berdoa terus, optimis. Jangan kita seperti ini. Bisa jadi saya ini termasuk seperti itu mungkin. Pernah mengalami. Yang senyum juga mengalami, insyaallah nih. Saat kita belum punya jodoh, kita masya Allah begitu dekat dengan Allah. Tapi saat dapat jodoh, perlahan lupa kita. Tapi mudah-mudahan yang kita saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tegurannya. Mudah-mudahan dengan teguran itu akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Orang musyrik itu, mereka saat mereka di lautan, di ombak yang sangat tinggi, mereka berdoa kepada Allah, minta pertolongan seikhlas-ikhlasnya. Tapi saat sampai ke pinggiran, mereka kembali melakukan kesyirikan. Maka dalam hal ini kata Allah, ta'arruf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Ingat Allah saat engkau senang,
saat engkau longgar, saat engkau berkecukupannya, ya'rifka fi syiddahnya. Niscaya Allah akan mengingatmu saat engkau berada di dalam kesusahan. Poin yang ketujuh, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibaka. Ketahuilahnya, apa saja yang akan menimpamu seandainya Allah belum berkehendak, maka itu tidak akan pernah terjadi pada dirimu nya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'akanya. Begitu sebaliknya, saat Allah menetapkan hal itu terjadi padamu, maka tidak akan ada yang bisa memalingkannya sehingga meleset. Begitu juga di awal tadi, anggapan orang ditembak udah begitu pas. Tapi apabila Allah belum berkehendak, itu tidak akan mempan. Bisa jadi ditembak dengan peluru yang mematikan, tapi Allah belum berkehendak kita mati dengan cara itu, maka itu tidak akan terjadi. Dan begitu juga sebaliknya. Wa ma asabakanya, apa saja yang Allah tetapkan itu akan terjadi pada dirimu, lam yakun yukhti'akanya. Niscaya hal itu tidak akan pernah meleset dari dirimu nya. Sengaja tembak orang kita gak kena, tapi orang iseng menembak burung akhirnya kita kena mati. Itulah ketetapan Allah. Maknanya kita syarah di sini, idza muni'akallahu syai'an falam yasil ilaikanya. Seandainya Allah melarang, menjauhkan sesuatu dari dirimu nya, niscaya sesuatu itu tidak akan pernah mengenai dirimu nya. Wa idza a'taqallahu syai'an, begitu juga sebaliknya, saat Allah memberikan sesuatu kepada dirimu, falam yamna'uhu ahadun, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya dari dirimu sesuatu apapun. Makanya kita optimis, mencari rezeki optimis, itu karena Allah lah hak paten yang memberikan rezeki. Begitu juga masalah jodoh, kita optimis jodoh kita sudah ditetapkan, tapi jangan sampai kita menyebar janji, akan saya nikahi anak kamunya, atau saya akan menikah dengan dirimunya. Memang jodoh di tangan Allah, tapi janji itu apabila tidak kita tepati, itu bagian dari kemunafikan. Prinsip orang mukmin itu dia memegang janji. Adapun orang munafik, apa aja ciri-ciri orang munafik? Apabila berbicara berbohong, ya kan? Wa idza tumina khana, saat diberikan keyakinan, kepercayaan, dia khianat. Satu lagi, saat dia berjanji, dia ingkari. Itu bukan orang mukmin yang seperti itu. Itu munafik. Jadi kita optimis, yakin rezeki kita, jodoh kita di tangan Allah. Tapi jangan sampai kita menyebar janji. Yakinlah memang jodoh semua di tangan Allah, tapi jangan sampai kita berjanji. Oke? Yang belum nikah harus paham ini. Oke? Kita lanjutin ya. Wa'lam anna nasra masabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu harus diiringi dengan kesabaran. An-nasru 'alal adu. Pertolongan melawan musuh-musuh kita, atau pertolongan terhadap diri kita. Bisa jadi ekonomi yang susahnya, atau bisa jadi penyakit yang kita dapatkan, kapan Allah sembuhkan. Itu semua harus diiringi dengan kesabaran. Mutawaqqifa 'ala sabri, semua itu erat kaitannya dengan kesabaran. Itu makanya dalam hadis kata Rasulullah, sesungguhnya kalian itu Allah tolong karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Innama tunsuruna bidu'afaikum, sesungguhnya Allah menolong kalian karena ada orang-orang miskin di antara kalian. Bisa jadi karena kita sering membantu orang miskin, akhirnya Allah mudahkan rezeki kita. Atau bisa jadi karena kita menolong saudara-saudara kita, maka dengan itulah Allah tolong kita. Itu makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innallaha fi aunil abdi mazal abdi fi auni akhinya. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan kita ketahui
Orang yang ditolong biasanya orang-orang lemah. Mungkin tidak orang-orang kuat, orang hebat kita tolong. Enggak kan? Biasanya orang-orang lemah itulah yang kita tolong. Maka saat kita tolong dia pun akan berdoa. Ya Allah, apa itu eloknya, baiknya, mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan nanti dia menolong kami lagi. Sehingga prinsip kita sebagai seorang muslim, mana qasad surqatun min mal. Harta kita tidak akan berkurang dengan memberi. Begitu juga cara kita menolong saudara kita, maka Allah pun akan menolong kita nanti di akhirat. Kalau kita baca hadisnya nanti ngembang panjang nanti. Intinya kita yakini bahwasanya pertolongan Allah itu harus diiringi dengan kesabaran. Kemudian pun yang ke-9, wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya kesenangan itu sangat erat kaitannya dengan kesusahannya. Bagaimana kita bisa merasakan kesenangan kalau tidak pernah merasakan kesusahannya? Maknanya wa annal qaraba, sesungguhnya bencana itu alladzi yanzilu bil mu'min, bencana yang menimpa kaum muslimin, sayakunu ma'al faraji. Setelah bencana itu maka akan datang setelahnya kebaikan, keselamatan. Tidak mungkin bencana terus. Istilah kitanya, badai akan berlalu. Ya nak, ngantuk akan berlalu. Bentar lagi kita tidur insyaallah. Oke? Yang ngantuk sabar. Wa anna ma'al usri yusra. Begitu juga sebaliknya. Sesungguhnya setelah kesusahan itu kemudahan. Setelah kesusahan itu ada kemudahan. Kita cukupkan ya. Udah mulai banyak yang ngantuk kelihatan. Udah banyak yang ngantuk. Gimana nih, lanjut nak? Yang ngantuk cuci muka, mungkin enggak? Kayaknya cukuplah dulu ya. Mudah-mudahan besok kita tepat waktu lagi. Tadi panitia agak molor sekitar 15 menit. Akhirnya ngantuknya, payah nundanya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.